Halo guys, kembali lagi bersama kami kelompok 6 dengan saya Danang. Pada pertemuan 13 ini, kami akan menjelaskan tentang proses tapping. Tap adalah suatu alat potong yang digunakan untuk membuat ulir dalam baik secara manual dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan mesin. Selain untuk membuat ulir dalam yang baru, tap dapat juga untuk memperbaiki ulir dalam yang rusak, serta memperbesar ulir dalam yang sudah ada, di mana ulir dalam tersebut mengalami kerusakan yang parah atau ulir lama tersebut sudah gundul. Tapi sebelum masuk ke penjelasan berikutnya, jangan lupa share, like, komen pada video ini. Karena share, like, dan komen kalian semualah yang menentukan nilai kami. Dan sebelum masuk pada proses typing, alangkah baiknya kita mereview sedikit video sebelumnya, karena ini semua berkaitan. Yang pertama adalah proses tap menggunakan mesin drilling atau bor. Proses pengeboran adalah sebuah proses yang dilakukan untuk membuat lubang pada suatu benda. Nah, pada mesin bor, mata bor dapat diganti dengan menggunakan tap guna membuat ulir. Cara ini lebih efisien dilakukan jika lubang yang akan dibuat ulir berukuran besar, tentunya dengan kecepatan yang rendah ya. Baik, nama saya Heru Cahyana Putra. Saya akan menjelaskan bagaimana bisa mesin bubut dapat digunakan untuk membuat ulir atau tapping. Ya, tentunya bisa dikarenakan pada mesin bubut, pada dasarnya cara kerjanya sama dengan mesin bor. Hanya saja mesin bubut ini berputar dalam keadaan horizontal dan mesin bor dalam keadaan vertikal. Tentunya yang kita bicarakan di sini merupakan mesin bor duduk ya, bukan mesin bor tangan. Nah, lanjut, bagaimana bisa mesin bubut dapat melakukan tapping? Pada mesin bubut terdapat kepala tetap dan kepala lepas, di mana benda kerja yang sudah dibor dilubangi akan dipasang di kepala tetap dan lubang mengarah ke kepala lepas, sehingga pada kepala lepas dapat dipasang cuk bor dan disambung dengan pisau tap. Dan tentunya masih banyak yang lainnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan tapping. Di sini kita membicarakan tentang tapping dengan alat manual. Yang pertama adalah pisau tap. Pisau tap merupakan bagian utama dan proses tapping ini, dan berikut macam-macam pisau tap. Yang kedua adalah minyak pelumas. Minyak digunakan untuk pelumas pada saat proses tapping untuk mencegah kejadian patah mata tap dan pemuaian yang terjadi pada saat penappingan. Oke, selanjutnya saya Reni Fadila akan menjelaskan tentang macam-macam tap dan fungsinya. 1. Tap tangan standar atau standard hand taps. Tap tangan standar memiliki bentuk seperti ulir luar atau skrup yang dibuat dengan 3 atau lebih lekukan memanjang yang dikenal sebagai galur atau flute, di mana galur-galur ini membentuk sisi-sisi pemotong dari tap. 2. Tap pipa atau pip tap. Tap pipa digunakan untuk memotong ulir pada sambungan-sambungan dan alat-alat bantu pipa lainnya. Pada umumnya, pipa digunakan sebagai saluran untuk mengangkut cairan dan gas. Oleh karena itu, ulir-ulir yang dibuat pada sambungan-sambungan pipa harus memiliki sesuaian yang ketat untuk mencegah terjadinya kebocoran. 3. Tap ujung spiral atau spiral point taps. Tap ini memiliki bagian ujung dengan bentuk spiral dan sering disebut juga sebagai tap pistol. Tap ujung spiral biasanya memiliki 2 atau 3 galur. Dengan jumlah galur ini, maka tap memiliki lebih banyak ruang bebas untuk tatal. 4. Tap galur spiral atau spiral flute taps. Tap jenis ini memiliki galur yang berbentuk spiral. Tap galur spiral dapat dibedakan menjadi tap galur spiral biasa atau tap galur spiral lambat, dan tap galur spiral cepat. Tap galur spiral biasa memiliki sudut helix antara 25 derajat sampai 30 derajat,
yang cocok untuk mengangkut dan mengeluarkan tatal dari lubang buntu yang dalam pada benda kerja yang terbuat dari baja atau aluminium tangguh. Oke, untuk selanjutnya saya bernama Nanda Priatmojo akan menjelaskan tentang tab pulley atau pulley tabs. Tab pulley digunakan untuk membuat ulir dalam pada hub pulley. Tab pulley punya tangkai yang ekstra panjang yang dapat dipakai untuk mengetap tempat atau bagian yang tidak dapat dijangkau oleh tab yang memiliki panjang tangkai standar. Tab mule notch tabs. Tab mule merupakan tab yang panjang yang memiliki tangkai berdiameter lebih kecil daripada ukuran bagian dalam ulir. Tab ini dirancang untuk mengentap mule dalam produksi yang besar, di mana tab mule mampu memotong ulir beberapa mule. Tab pembentuk ulir atau terrain forming tabs. Berbeda dengan tab-tab lainnya, tab pembentuk ulir tidak memotong material benda kerja yang akan dibuat ulir, tetapi tab ini melakukan pembentukan dingin dengan menggerol ulir di tempatnya dengan cara memindahkan material benda kerja. Tab perbaikan ulir otomotif detail restoring tabs. Tab perbaikan ulir otomotif digunakan untuk memperbaiki ulir dalam yang rusak pada komponen-komponen otomotif tanpa terjadi pemotongan bawah atau undercutting pada ulir yang masih baik. Dalam perbaikan ulir dengan tab perbaikan ulir otomotif dapat juga menghilangkan goresan-goresan atau torehan-torehan pada ulir. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai contoh proses tapping. Pada contoh ini kita gunakan contoh pembuatan ulir pada komponen mini extrude, yaitu membuat ulir ukuran M5. Berikut tahapan-tahapan pembuatan ulir lubang. 1. Buat lubang dengan diameter yang lebih kecil dari ukuran tab. 2. Siapkan tab lengkap dengan pemegangnya. 3. Posisikan ujung tab pada lubang. Tekan tab ke dalam lubang sambil diputar hingga penyayatan terjadi. 5. Jaga selalu kerataan pemegang tab hingga sayatan awal terbentuk cukup dalam. 6. Ketika sayatan awal terbentuk dan tab telah terpasang kuat dalam lubang, putar tab sejauh setengah putaran lalu putar balik tab atau kembalikan sejauh 1/4 putaran. Hal ini dilakukan untuk membuang total hasil penyayatan sehingga tab tidak patah dan menghasilkan ulir yang baik. 7. Lakukan pemutaran tab setengah putaran dan putar balik 1/4 putaran hingga kedalaman ulir yang diinginkan tercapai. 8. Bila perlu, gunakan oli ketika melakukan penguliran atau penyayatan. 9. Cek hasil penguliran lubang dengan baut.